kenalin aku Afrizal Kamandi Suara dari Teknik Industri 2015. Mau kasih tahu nih sedikit info yang menarik buat teman-teman terkait dengan Master Delivery. Oke, halo Sobat Master. Kembali lagi dengan aku Rizal. Kali ini kita akan membahas Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas latihan soal ujian akhir semester. Dan kita masih berada di dalam video 1 jam beres latihan UAS, why not? Dan edisi kali ini adalah edisi Fisika 2. Nah, aku akan mengutip soalnya satu per satu, lalu kemudian menampilkannya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, kita kutip dulu soalnya. Nah, ini dia nomor 1. Dikatakan bahwa energi yang tersimpan di dalam sebuah rangkaian LC, induktansinya sekian, adalah 5,25 Joule. Jika muatan maksimum yang dapat ditampung di dalam kapasitor adalah 1,5 mikrokulom, dan sistem ini dibandingkan dengan sistem balok pegas yang memiliki periode yang sama, maka berapakah amplitudo simpangan dan konstanta pegas yang digunakan. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, nah berarti kita membangun analogi ya. Analogi antara sistem balok pegas dan balok pegas dan osilator LC. Osilator LC. Di mana sama-sama kita membandingkan energi. Energi yang menginisiasi peristiwa osilasi di sistem balok pegas itu adalah energi potensial pegas ya. EP pegas itu sama dengan setengah K dikalikan X kuadrat. Nah, terus kemudian kalau pada osilator LC, energi yang menginisiasi terjadinya osilasi energi di dalam rangkaian LC itu adalah energi potensial kapasitor. Nah, energi potensial kapasitor sama dengan setengah dikali dengan 1 per C dikali dengan Q kuadrat. Nah, seperti itu. Oh, berarti dari sini kita bisa tahu nih bahwa nilai K itu ekuivalen atau sebanding dengan 1 per C. Nah, sehingga kalau kita memang sengaja akan bandingkan, maka nilai K-nya mungkin bisa kita katakan seperti ini. K-nya sama dengan 1 dibagi dengan C-nya dibagi dengan kapasitansinya. Nah, terus kapasitansinya berapa Kak? Di sini energinya 5,25 Joule ya. Tapi kita masih belum tahu nih mengenai kapasitansinya. Muatan maksimum kapasitornya oke. Kita tahu muatan maksimum itu berarti Qm ya. Qm nilainya sama dengan 1,5 kali 10 minus 6 Coulomb. Nah, Qm ini ekuivalen dengan Xm. Nah, sehingga mungkin kalau kita berbicara dalam nilai meter, maka nilai simpangan maksimumnya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Seperti itu. Nah, terus di samping ini juga kan berarti simpangan sudah ketemu. Nah, tinggal konstanta pegas. Tadi energi yang di total ya dalam sebuah rangkaian LC ini adalah 5,25. Kalau energi maksimum dalam sebuah rangkaian LC itu sama kayak energi yang ada di dalam kapasitor pada keadaan awal. Sehingga 5,25 Joule tersebut itu sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan Q maksimum kuadrat dibagi dengan C. Oh, berarti boleh nih kita tuliskan nilai dari C berarti sama dengan setengah Q maksimum kuadrat dibagi dengan 5,25. Nah, ternyata sesimpel itu ya kalau kita sadari hasil perhitungannya. Terus kemudian kita akan hitung dengan menggunakan kalkulator. 0,5 dikalikan dengan Qm kuadrat 1,5 sama 10 pangkat min 12. Oke, 10,5 kuadrat 1,5 kuadrat ya tadi.
Terus kemudian kita bagi dengan 5,25. Nah, hasilnya adalah sama dengan 2,14 kali 10 minus 13 farad. Nah, itu adalah kapasitansinya. Sebagaimana hubungannya dengan kapasitansi, maka nilai persenta pegas sama dengan 1 per C sama dengan 1 per 2,14 kali 10 minus 13. Nah, begitu. Kita hitung. Ini sudah pangkat minus 1. Nah, ternyata hasilnya cukup besar, yaitu adalah sebesar 4,67 kali 10 pangkat 12 Newton per meter. Nah, gitu. Jadi ini kalau misalkan kita mencari ekuivalensi, kita melakukan benchmark dengan sistem balok pegas antara osilator RC sama sistem balok pegas. Sudah, itu tadi jawabannya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita capture dulu. Oke, di sini soal nomor 2, sebuah rangkaian arus bolak-balik terdiri atas resistor dan kapasitor dengan nilai kapasitansi C dan resistansi sebesar R. Gambar di bawah atau di samping ya. Nah, ini menunjukkan impedansi terhadap frekuensi sudut penggerak yang dimiliki oleh sumber arus AC yang dipakai. Jika impedansi menampilkan asimptot datar pada sekian 500 ohm, nilai skala omega ds adalah 300. Nah, gambar juga memberikan petunjuk reaktansi XC, maka besarnya R dan C adalah titik-titik-titik. Berkaitan dengan ini, mungkin kita akan menggunakan persamaan impedansi yang umum. Z sama dengan akar daripada R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Nah, mengapa kita tidak menggunakan XL? Karena di rangkaian ini memang tidak melibatkan XL sama sekali, sehingga bentuknya begini. Nah, terus apa gunanya asimptot tersebut? Ya, berarti limit ketika X mendekati limit ketika omega D menuju ke infinite dari Z ternyata nilainya itu 500. Jadi pada saat omega D-nya menuju infinite, Z-nya menuju ke 500. Dan ini juga sama aja kayak berarti akar. Nah, gini, akar daripada R kuadrat ditambah dengan buka kurung limit pada saat omega D menuju ke infinite daripada XC dikuadratin. Nah, seperti itu. Terus pada saat pada saat omega D menuju ke tak hingga, nilai dari XC sangat dekat ke berapa itu? Kalau ini 400, 300, 200, 100. Sepertinya dia menuju ke 100 ya kurvanya. Ya, meskipun kita sedikit ragu karena nilai XC ini sudah lewat di bawah garis 100. Tapi apakah XC akan menuju ke 0 ketika omega D menuju ke tak hingga? Mungkin kita bisa balik lagi ke rumus dari XC. XC kan sama dengan 1 per omega kali C. Oh, berarti kalau omega D-nya, si frekuensi sudutnya menuju ke tak hingga, maka memang masuk akal sih kalau seandainya XC ini akan menuju ke 0. Ya, XC menuju ke 0 seiring dengan omega-nya menuju ke tak hingga. Nah, sehingga bisa dong kita putuskan berarti 500 itu sama dengan akar daripada R kuadrat ditambah 0 kuadrat. Oh, berarti nilai resistansi R-nya itu sama dengan 500 ya pada saat Z-nya menuju ke tak hingga. Pada saat Z-nya menuju ke tak hingga. Nah, saat omega ds-nya itu apa itu namanya 300, Z-nya memang bernilai mungkin pas di 500, si XC-nya itu menuju mendekati 100 ya, mungkin masih 99 sekian. Nah, berarti boleh nih kita bilang bahwa Z-nya
500. Ya, 500 sama dengan akar daripada 500 kuadrat ditambah dengan XC. Nah, berarti bisa kita katakan XC-nya sangat kecil dong. Berarti C-nya ini mesti nilai mikrofarad yang cukup kecil. Kita lihat XC sama dengan 1 per omega ds dikalikan dengan C. Di waktu itu nilai omega ds-nya adalah berapa tuh? 300. 1 per 300 dikali dengan C. Nilainya harus menuju ke 0. Tapi kalau kita amati dari perhitungan ini, adakah nilai yang lebih akurat untuk menghitung si Z ya? 500. Kalau misalnya kita pakai limit tadi, limit ketika omega D menuju ke hingga, iya, asymptote datar Z 500. Terus XC menuju ke 0 dong ya. Kalau 0 berarti R cukup dekat dengan 500. Cukup dekat dengan 500 nilainya. Tapi apakah nilai resistansinya bisa 500? Resistansinya 500 mungkin bisa, tapi ini C-nya nih yang menjadi kendala sekarang. Kalau R-nya itu sudah 500, nah maka XC-nya ini harus sangat kecil. Dan kalau dari persoalan ini berarti kita tidak dapat nih menentukan nilai daripada si kapasitansinya. Atau kalau nggak ambil sebuah nilai spesifik boleh mungkin ya. Berarti ini tadi omega D 300 ya. 300 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti satu kotak skala horizontal nilainya 50. Nah, nilai XC pada saat 50 itu sama dengan berapa ini? XC pada saat 50 nilainya 500 ohm. Berarti XC bisa kita tuliskan di bawah aja ya. Nah, di sini XC sama dengan 500 itu sama dengan 1 per 50 dikali dengan C. Berarti nilai kapasitansi C itu sama dengan 1 per 50 dikali dengan 500. Nah, seperti ini. 1 per 25.000. Berapa tuh? Ternyata 4 kali 10 min 5. Atau berarti sama dengan 40 kali 10 min 6 farad. Ya, atau sekitar 40 mikrofarad. Mungkin ini nilai C-nya. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan di atas, mungkin akan jadi masuk akal. Tapi L-nya tidak ada. L-nya tidak ada. Ya. C-nya seperti ini. Atau perhitungan kita harusnya terbalik nih. Seandainya nih kita menawarkan opsi lain. Setelah ketemu C, terus kita masukkan untuk mencari R. Berarti untuk mencari R, 500 kuadrat sama dengan akar daripada R kuadrat ditambah dengan 1 per berapa ini? Pada saat omega ds-nya 300, XC-nya bisa mungkin dihitung. XC-nya berarti 300 kali 4 kali 10 min 6. Udah gitu kuadrat lagi. Wah, ini harusnya gede nih. Ini sorry, bukan 4 kali 10 min 6, 4 kali 10 min 5. Berapakah itu? 1 bagi 300 bagi 4 bagi 10 pangkat min 5. Hasilnya 83,33. Nah, ini lebih masuk akal nih. Berarti ini akan jadi akar daripada R kuadrat ditambah 83,33 kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, jadi perhitungannya tadi mungkin kita anulir ya, karena perhitungan ini bias, tidak menyesuaikan karakteristik yang dimiliki oleh si kurva. Jadi asimptotnya kemungkinan kurang berguna di kasus ini saja. Berarti nanti nilai R itu sama dengan ya akar ini.
500 kuadrat dikurangi 83,33 kuadrat. Oke, kita kalkulator dulu. Akar dari 500 kuadrat dikurangi 83,3333 kuadrat. Hasilnya adalah 493 ohm. Nah, apakah ini nilai yang masuk akal? Iya, karena dari limit tadi memang nilainya mendekat ke 500 R-nya. Tapi bukan berarti 500. Karena kalau 500 itu berarti XC-nya harus menuju ke 0. Nah, ini kurang tepat lah ya. Bisa kita katakan seperti itu. Ternyata benar. Nilainya masih 493. Sudah, itu dia jawaban soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita capture dulu. Ada intensitas cahaya sepertinya. Alright. Dikatakan di sini sebuah cahaya matahari menembus permukaan atmosfer secara tegak lurus gitu ya, sepertinya kayak gitu. Terus kemudian ini nilai dari apa itu, intensitasnya sebesar 1,4 kilowatt per meter persegi. Nah, kita ditanya amplitudo dari komponen medan listrik yang terdeteksi. Nah, untuk intensitas sendiri sebenarnya apakah ada persamaan yang langsung berkorelasi dengan EM, komponen maksimum dari medan listrik? Ada. Jadi I itu sama dengan 1/2 C dikalikan mu 0 dikalikan dengan EM kuadrat. Nah, ini intensitas berasal dari vektor pointing. Nah, berarti ya sudah. Dari sini kita bisa langsung hitung EM sama dengan 2C intensitas mu 0, ya kan? Terus kemudian di akar. Nah, gitu. Berarti nanti nilai E sama dengan akar daripada 2 dikali kapasitansi C ya, kecepatan cahaya bukan kapasitansi. Itu adalah 3 kali 10 8. Terus 1,4 kilowatt itu 1400. Terus mu 0-nya adalah 4 kali pi kali 10 minus 7. Nah, seperti itu. Itu adalah hitungan EM-nya. Terus kita hitung kalkulator lagi. Akar buka kurung 2 kali 3 dikalikan dengan 10 pangkat 8 dikali dengan 1400 dikali dengan 4 kali dengan pi dikali dengan 10 pangkat min 7. Nah, ternyata hasilnya EM-nya adalah 1027,41. Ya, 411 volt per meter atau newton per coulomb, sama aja. Nah, kaitan dengan si komponen medan magnet maksimum adalah di C. C sama dengan EM per BM. Nah, karena EM sama dengan CBM seperti itu. Sehingga kita bisa katakan, oh berarti besar atau komponen dari medan magnet maksimum dalam gelombang elektromagnetik ini itu sama dengan komponen medan listrik maksimum dibagi dengan kecepatan cahaya C kecil. Berarti EM-nya akan sama dengan 1027,411 kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Ini kita bagi 3 10 pangkat 8. Ternyata nilainya cukup kecil ya, hanya sekitar 3,42 mikro Tesla. Nah, sudah. Itu berarti jawabannya untuk soal nomor 3. Next, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Kita capture terlebih dahulu. Oke, sebenarnya soal nomor 4 mengenai polarisasi polarisator. Polarisasi pada sistem polarisator. Oke, perhatikan skema gambar berikut. Pada gambar di atas tampak sebuah cahaya tak terpolarisasi. Nah, ini adalah frase kata yang harus kita garis bawahi. Diarahkan menuju ke sistem 3 polarisator. Nilai tetanya sekian sekian sekian.
terhadap sumbu Y. Tapi ada yang terhitung terhadap sumbu Y positif dan ada yang terhadap sumbu Y negatif. Untuk aturan dalam menghitung theta, kita itu harus mengacu kepada sumbu Y positif dan counterclockwise. Nah, itu acuan untuk menghitung tetanya. Nah, karena ini kita namai I0, ini I1, ini I2 pasca melewati polar 1, 2, dan yang ini adalah I3. I1 karena awalnya cahaya tak terpolarisasi, maka hasilnya adalah setengah dari I0. Jadi tanpa mempedulikan sudutnya, nilainya langsung setengah karena awalnya input dari polaris 1, 1 merupakan sebuah cahaya tak terpolarisasi. Terus kemudian I2. Nah, I2 berarti sama dengan I1 dikalikan cos kuadrat dari beda sudut. Nah, delta theta, hati-hati, bukan sudutnya tapi delta theta. Theta 1 nilainya 40, theta 2 nilainya 20 tapi dari bawah. Berarti kalau diukur sudut si theta 2 ini jatuhnya bukan 20 tapi 180 dikurangi 20 berarti 160. Nah, 160 dikurangi 40 berarti 120. Berarti ini jadi I1 dikali cos kuadrat dari 120 derajat. Atau berarti sama dengan 0,5 I0 cos kuadrat dari 120 derajat. Oke, kita save dulu I2. I3 pun demikian. Ketika cahaya sudah disearahkan dengan arah sudut theta 2, kemudian dibalikan lagi ke theta 3. Berarti di theta 2 kan tadi sudutnya berapa? 160 ya. Terus kemudian di theta 3 sudutnya balik 40. Berarti 40 minus 160 jadi minus 120. Berarti I3 sama dengan I2 cos kuadrat dari minus 120 derajat, dipadatin ya si cosnya gitu, jangan lupa. Berarti ini sama dengan, kalau kita tulis ya 0,5 I0 terus cos kuadrat dari 120 derajat dikalikan dengan cos kuadrat dari min 120. Karena fungsi kosinus adalah fungsi genap, jadi cos min alfa tetap cos alfa. Berarti cos 120 derajat. Nah, berarti persentasenya ini 0,5 dikalikan cos pangkat 4. Kita hitung dulu. 0,5 dikali dengan cos 120 pangkat 4. Nah, gitu. Ternyata hasilnya sama dengan 0,03125 nya I0. Jadi berapa intensitas yang masih tersisa setelah melewati sistem 3 polarisator ini? Jawabannya adalah ya sekitar 3,125%. Nah, yang masih tersisa. Oke, sudah beres, seperti itu aja soal untuk nomor 4. Terus kita masuk ke soal nomor 5. Nah, kita kutip dulu soal nomor 5. Oke, ini masuk ke dalam bab interferensi. Sepertinya sebuah percobaan celah ganda digunakan untuk memproduksi pita-pita interferensi di layar menggunakan cahaya sodium, panjang gelombangnya sekian. Ternyata sudut pisah dari terang orde ke N, terus nilainya adalah sama dengan 0,0035. Jika diinginkan agar sudut yang terbentuk itu 10% lebih besar, ya, berapakah panjang gelombang dari cahaya yang harus digunakan? Terang ya, berarti D dikali dengan sin theta itu sama dengan M dikali lambda gitu ya. Berarti kita menginginkan sudut yang lebih besar. Mungkin mau membandingkan sin theta, bisa. Jadi sin theta itu sama dengan M dikalikan lambda per D. Nah, D-nya dibuat tetap, M-nya dibuat tetap, theta-nya dibuat berubah. Berarti kalau kita bikin sin theta 1 dibandingkan
dengan sin theta 2. Berarti ini kan sama dengan M lambda 1 per D dibanding dengan M lambda 2 per D. Nah, nilai M-nya sama, D-nya sama. Sehingga ya sudah, seperti inilah perbandingannya. Berarti boleh nih kita rapikan dulu ya. Kita letakkan di sebelah sini. Maka dari sini bisa kita katakan, oh ya sudah, sin dari theta 1 dibagi sin dari theta 2. Nah, itu sama dengan lambda 1 per lambda 2 gitu. Nah, yang ditanya kan lambda 2. Berarti lambda 2 sama dengan sin theta 2 dibagi dengan sin theta 1 kali lambda 1. Nah, theta 2 nya berapa Kak? Ya 10% lebih besar. Berarti 0,0035. Itu mau kita terjemahkan ke dalam pi dulu? Boleh, ke dalam derajat dulu maksudnya. Kita bagi dengan pi, kita kali 180. Nah, sudutnya itu 0,2. 0,2 derajat sudutnya. Nah, berarti 0,2 dikali dengan 1,1. Hasilnya 0,22 derajat ya. Sudah dalam derajat. Berarti ini jadi gini, sin dari 0,22 derajat terus kemudian dibagi dengan sin dari 0,2 derajat dikali lambda 1, 589 nanometer. Nah, kita biarkan dalam nano karena jawabannya mungkin akan sering dinyatakan dalam nano. Sin 0,22 dibagi dengan sin 0,2 terus kemudian dikali 589. Nah, ternyata kita membutuhkan panjang gelombang sekitar 647,8 atau 9 nanometer ya, sekitar 648 nano. Nah, jadi seperti itu kalau kita mengikat sudutnya lebih besar. Ini menggunakan perbandingan sederhana. Kita bisa ya menggunakan perbandingan sederhana untuk membantu menyelesaikannya. Oke, sudah beres. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita capture dulu soalnya. Nah, ini dia. Sebuah perusahaan berencana membuat flat glass N-nya 1,5 dan ingin melapisinya dengan sebuah material transparan dengan indeks refraksi sebesar 1,25 agar pantulan dari cahaya yang panjang gelombangnya adalah 600 nano dapat dieliminasi dengan interferensi yang direkayasa. Berapakah ketebalan minimum lapisan tipis ini agar dapat melapisi lapisan kaca tersebut? Nah, berarti istilahnya kita punya nih sebuah flat glass yang akan dilapisi dengan lapisan tipis ya. Seperti ini mungkin warnanya berwarna biru. Nah, terus dia menghindari berkas cahaya yang panjang gelombangnya 600 nano. Nah, gitu. Jadi kalau ada berkas cahaya seperti ini, nah, berarti dia akan nanti dipantulkan. Nah, mungkin atau diteruskan, dibiaskan ke arah sini. Terus kemudian nanti akan dipantulkan ke arah sebelah sana. Nah, gitu. Terus kemudian ya dan seterusnya arah pemantulan biasanya. Nah, seperti ini dan akan diteruskan ke sana. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa kita akan menggunakan persamaan interferensi pada lapisan tipis. Interferensi pada lapisan tipis yang mengatakan bahwa 2 dikalikan dengan N, indeks refraksi lapisan tipisnya, berarti N apa tadi? Ya, N lapisan gitu, N2, dikalikan dengan tebal lapisan, L. Kadang juga ada yang menyebutnya sebagai T ya. Ini, tebal lapisan. Ini sama dengan kalau dia ingin menginterferensi pantulan berarti maksima. Nah, kalau maksima M ditambah setengah
dikalikan lambda. Ya, seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, 2N2 TM plus setengah kali lambda. Nah, misalkan M-nya kita isi 0 untuk menginterferensi untuk menghilangkan ya, untuk menghilangkan ini si terang ode ke 0-nya. Berarti ketebalan ya sama dengan setengah kali lambda terus kemudian dibagi dengan 2 kali N2. Nah, seperti itu. Atau berarti sama dengan lambda terus kemudian dibagi dengan 4N2. Oke, lambda kita punya, indeks refraksi 2 kita punya. Berarti T sama dengan lambdanya 600 kali 10 minus 9. Terus kemudian dibagi dengan 4 dengan 4 dikali dengan N2 1,25. Nah, seperti itu. Berarti 600 bagi 4 bagi 1,25 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya itu adalah ketebalannya ya sekitar sama dengan 120 nanometer. Nah, ini ketebalan yang kecil ya, ketebalan yang tipis sekali sepertinya. Dibagi 4 1,25 ya. Ketebalan yang ya cukup tipis lah, begitu ceritanya. Sudah seperti itu. Nah, itu adalah jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Kita capture dulu. Nah, dikatakan jika jarak antara pita gelap pertama dan gelap kelima pada percobaan difraksi celah tunggal yang tampak pada layar ini, berarti 0,35 mili adalah Y5 dikurangi dengan Y1. 0,35 kali 10 minus 3. Oke, meter. Nah, layar jaraknya 0,5 meter. Terus digunakan panjang gelombang lambda sebesar 550 kali 10 min 9 meter. Berapa lebar celah yang digunakan? Berapakah sudut gelap pertama yang terbentuk? Ini percobaan difraksi ya. Difraksi berarti A dikali sin theta sama dengan M kali lambda untuk pola gelap. Terus kemudian nilai A-nya kita nggak tahu. A dikalikan Y per L. Nah, ini sama dengan M kali lambda. Berarti yang namanya Y1 ya. Y1 itu sama dengan M-nya 1. Nah, 1 dikali lambda kali L dibagi dengan A. Ini persamaan 1. Kalau Y5 Kak. Y5 berarti 5 kali lambda L dibagi dengan A. Nah, gitu. Dari dua persamaan ini kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita bentuk persamaan baru. Berarti 5 lambda L per A dikurangi dengan 1 lambda L per A. Nah, itu hasilnya sama dengan 0,35. 10 minus 3. Dah. Berarti 4 kali lambda L dibagi dengan A sekian. 0,35 kali 10 minus 3. Oh ya sudah, berarti sudah jelas banget ya nilai A-nya sama dengan 4 kali lambda. 550 10 minus 9. Terus L-nya 0,5. Terus kemudian dibagi, ya ini tadi, dibagi dengan 0,35 kali 10 minus 3 meter, atau meternya nggak usah kita tulis. Oke, kita kalkulator dulu. 4 kali 550, 10 pangkat minus 9 kali 0,5 dibagi 0,35 dibagi dengan 10 pangkat minus 3. Nah, hasilnya 0,00314. Nah, ini sama dengan 0,00314 meter. Oke, masuk akal. Ini sebagai nilai celah. Nah, terus berapakah sudut gelap pertama yang terbentuk? Ya,
namanya sudut berarti kita mencari nilai theta. Sehingga kalau mencari nilai theta, ya dari sini sin inverse dari theta, si theta, nah gini deh, theta itu sama dengan sin inverse dari ordernya nomor 1 dikalikan lambda 5, 50, 10, min 9, terus kemudian dibagi A yang tadi sudah kita temukan 0,00314. Nah seperti ini. Oke, kita hitung dulu yang ini. Sin inverse dari 550 dikali 10 pangkat minus 9, terus kemudian dibagi 0,00314. Nah, sudutnya ternyata sangat kecil, hanya sekitar 0,01 derajat. Nah, apakah ini masuk akal? Ya, tentu saja. Mengingat bahwa memang percobaan difraksi atau interferensi itu menghasilkan gelap terang yang memiliki sudut dengan garis terang pusat itu di layar memang sangat kecil. Jaraknya pun memang tidak akan sampai besar-besar banget. Sudah selesai. Itu jawaban soal nomor 7. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Kita capture terlebih dahulu. Nah, ini dia. Di sini dikatakan ada sebuah berkas cahaya panjang gelombangnya 440 nano melewati celah ganda menghasilkan pola difraksi plus interferensi sepertinya. Disediakan dalam bentuk grafik seperti pada gambar. Jika grafik menyediakan informasi mengenai intensitas versus sudut ya yang terbentuk pada pola interferensi difraksi yang terjadi. Nah, berapakah? Tentukan jarak dan lebar celahnya. Ya, ini. Pertama-tama kita tahu dulu nih bahwa ini terang pusat, terang 1, terang 2, terang 3, terang 4. Nah, ada terang 4 yang hilang. Harusnya tempatnya di situ, tapi hilang. Ini gara-gara lokasi terang keempat sama dengan lokasi gelap pertama pada pola difraksi. Terang interferensi order 4 lokasinya sama kayak gelap pertama. Sehingga kita tahu nantinya nilai D dibagi dengan A itu sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan 1 yang segera kita bisa simpulkan lah. Seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan nilai yang lain? Berarti kalau untuk nilai yang lain kita bisa menggunakan persamaan interferensi dan difraksi gitu ya. Persamaan apanya, Kak? Intensitasnya. Apa itu persamaan intensitasnya? I sama dengan IM dikali dengan cos kuadrat dari pi D sin theta per lambda dikali dengan sin dari pi A sin theta per lambda dibagi dengan pi A sin theta per lambda. Nah, kayak gini. Terus ini dipadatin. Nah, ini intensitas interferensi dan difraksi. Kita mau menggunakan intensitas yang mana, Kak? Bebas. Terang order keempat aja mungkin ya, biar 0. 0 sama dengan IM dikali cos kuadrat dari pi per lambda dikali D sin theta. Pi per lambda, pi per lambdanya 440 ya. 440 kali 10 min 9 dikalikan dengan sin 5 derajat. Sin 5. Nah, gitu. Terus kemudian yang sebelah kanan sama saja. Berarti sin dari pi dibagi dengan 440 10 min 9. A-nya tadi berarti D per 4. D per 4. Kita ganti itu aja. Terus kemudian berapa ini? Sin theta. Berarti sin lagi 5 derajat. Nah,
terus dibagi ya dengan ini. Berarti pi D sin 5 derajat dibagi dengan 440 kali 10 min 9. Oke, kalau yang pertama kita hitung sin 5 terus kemudian di sin 5 dibagi dengan 440. Nah, ini nilainya adalah 0,000198 pi dikali 180. Jadi cos 0,035. Tapi ada D-nya dong di sini. Ya, berarti ada D-nya nih, kurang nih satu huruf D. Nah, gitu. Nah, berarti ini nanti sama dengan 0 ya. 0 sama dengan IM, intensitas maksimum, dikali berapa itu berarti? Cos kuadrat dari dalam bentuk pi boleh tadi 0,00019 pi D. Nah, ini bentuknya seperti ini. Terus yang di belakang berapa itu? Kita iniin juga lah, boleh. Berarti sin 5. Oke, dibagi 4, dibagi 440, dibagi dengan 10 pangkat min 9. Oh, tadi kurang 10 min 9-nya. Sin 5, terus kemudian dibagi 440, dibagi 10 pangkat min 9. Oh, 198. Nah, 198.081 pi D. Nah, berarti D-nya harus kecil ya. D-nya harus kecil. Terus yang belakang ini jadinya sin 5. Tetap sin 5. Terus kemudian bagi 4, bagi 440. Bagi 10 pangkat min 9. 49520,3. Sin dari ini kuadrat, sin dari 49520,3 pi kali D, terus dibagi dengan 49520,3 pi kali D. Nah, salah satu dari ini 0 selesai. Biasanya nolnya itu sin pi ya, cos pi itu min 1. Jadi kalau pengen 0 bisa cosnya dibikin pi per 2, itu bisa juga dibikin sin pi 0. Kalau dibikin sin pi berarti hasil kali antara ini dengan ini harus sama dengan 0. Harus sama dengan 1. 49520,3 D itu sama dengan 1. Sehingga nilai D-nya sama dengan 1 per 49520,3. Nah, berarti ya, kenapa Kak yang dipilih kok yang belakang? Kenapa kok nggak yang depan? Karena di situasi ini yang 0 itu di fraksinya sebenarnya, ya kan? Berarti ini kita pangkatin dengan min 1. Nah, ketemulah. Berarti D-nya sekitar 20,19 mikrometer. Sebuah nilai yang wajarkah? Ya, sangat wajar. Sehingga nilai A nantinya sama dengan D dibagi 4. Berarti sama dengan 20,19 dibagi dengan 4. Kita bagi 4. Hasilnya adalah 5,048. 5,048 mikrometer. Nah, gitu. Jadi inilah jawabannya untuk soal nomor 8. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Kita capture dulu. Oke. Ini adalah soal nomor 9. Sketsakan pola intensitas dari percobaan interferensi di fraksi menggunakan celah 3. Terus kemudian perbandingan jarak antar celah terhadap layar 4. Berarti terang yang hilang
terang interferensi hilang akibat ketemu dengan gelap di fraksi itu ada, yaitu adalah orde keempat. Ya, berarti jatuhnya hampir mirip ya dengan persoalan yang kita tuliskan tadi. Misalkan adalah ini intensitas I dalam satuan watt per meter persegi. Ini biasanya aku bikin dalam nilai sin theta gitu ya. Sehingga nanti kita akan bikin dulu kurva dari di fraksinya. Nah, sehingga nanti si interferensinya berada dalam kurungan di fraksi ini. Nah, misalkan kurvanya begini, begini, terus kemudian seperti ini. Nah, gitu. Misalkan ini kurva di fraksinya, kita bikin dulu garis putus-putus untuk kurva di fraksinya. Ini kurang naik ya sedikit. Nah, gitu. Oke, better. Kita bikin garis putus-putus. Nah, terus kurva interferensinya gimana, Kak? Terang orde keempat di sini. Dan setiap jarak satu terang ke terang berikutnya itu ada semacam 3 kali turunan, karena itu menggunakan celah 3. Berarti begini. Ini jadi 2 kali turunan ya. 1 begini. Nah, gitu. Jadi ini turun, terus kemudian naik, turun, naik. Nah, ini berarti baru terang 1. Ini turun lagi, gini, terang 2. Terus kemudian sama, ini turun lagi, gini, terang 3, turun lagi, gini, hilang. Nah, setiap terang-terang yang kecil ini kita hitung. Ini sebagai terang sekunder. Terang sekunder. Nah, jadi ini harus ada. Di ruas sebelah kiri juga sama. Ini ke sini, turun, ya kan? Terus kemudian ini naik 1, baru terang orde 1. Turun lagi, naik 1, baru terang orde 2. Turun lagi, naik 1, terang orde 3. Naik 1, baru hilang. Nah, jadi ini kalau ingin tahu sketsa kurva pola intensitas interferensi difraksi 3 celah, perbandingan antar celahnya 4, ya beginilah bentuk pola intensitasnya. Sudah selesai. Jadi seperti itu ya jawaban nomor 9. Kita buka halaman baru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Kita tarik garis dulu seperti biasa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Kita capture terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sebuah partikel tak stabil memasuki area detektor. Teridentifikasi bahwa partikel meninggalkan jejak sebesar 1,05 mm sebelum pada akhirnya meluruh. Kecepatan relatifnya terhadap detektor sekian. Berapa lama waktu hidup sebenarnya? Berarti kalau dalam bahasan ini kita berkaitan dengan relativity ya, atau relativitas. Dan relativitasnya adalah relativitas waktu sepertinya. Jadi ada lama waktu yang relatif terhadap detektor, ada juga lama waktu yang sebenarnya. Untuk waktu sendiri dalam konsep relativitas itu diperkenalkan dalam dilatasi. Jadi perbesaran waktu antara waktu sebenarnya dengan waktu yang relatif tadi. Nah, sehingga kita bisa cari dulu waktu relatif menurut detektor, menurut pengamat yang duduk diam terhadap detektor itu adalah sebesar jarak dibagi dengan kecepatan ya. Berarti jarak yang ditempuh 1,05 10 pangkat minus 3, terus kemudian dibagi dengan kecepatannya 0,992 kali C ya. Berarti kali berapa nih? 3 kali 10 pangkat 8 ya. Oke, kita hitung kalkulator dulu. 1,05 dikali dengan 10 pangkat minus 3, terus kemudian dibagi dengan 0,992
dibagi lagi 3 dibagi lagi 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 3,528 piko. 3,528 picosecond. Nah, itu delta T. Terus bagaimana kaitan delta T ini dengan delta T0 proper time? Delta T itu sama dengan delta T0 dikalikan gamma. Nah, konstanta gamma ini dalam relativitas dijelaskan sebagai delta T0 dikali 1 per akar 1 minus V per C kurung kuadrat. Nah, gitu. 1 per akar V per C kuadrat. Nah, seperti itu nilainya. Sehingga kalau kita ditanya delta T0 ya segampang delta T kita kalikan aja dengan akar 1 minus V per C kurung kuadrat. Nah, ini adalah proper time. Sehingga delta T0 itu sama dengan delta T yang kita punya tadi 3,528 picosecond dikali dengan akar dari 1 minus 0,0992 C per C kurung dikuadratin. Nah, ini dia. Oke, ini kita kalikan dengan akar buka kurung 1 minus 0,992 kuadrat. Nah, ternyata hasilnya itu adalah 4,45 piko. Hasilnya adalah 0,445 piko second. Nah, itu adalah lama waktu hidup sebenarnya. Apakah sebuah nilai yang kecil? Ya, sekitar 1/10 kali ya, lebih kecil. Sudah selesai. Itu jawaban dari soal nomor 10. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Masih seputar relativitas. Nah, sebuah partikel bergerak di sepanjang sumbu X aksen pada kerangka S aksen ya. Nah, karena X aksen itu hanya ada di kerangka S aksen. Kalau X berada di kerangka S. Kecepatannya sekian, frame S aksen bergerak relatif terhadap kerangka S, kecepatannya sekian. Berapakah kecepatan relatif kerangka S terhadap partikel tersebut? Nah, kita bisa mencari kecepatan P terhadap S dulu. Nanti baru kita tukar VSP sama dengan V min VPS. Nah, jadi kita dapatkan VPS, kita dapatkan VSP. Berarti VPS sama dengan VP terhadap S aksen ya, seperti itu. Terus ditambah dengan VS aksen terhadap S. Nah, ini dibagi dengan 1 ditambah VP S aksen kali VS aksen S dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini persamaan relativitas kecepatan ya sepertinya. Berarti VPS aksen itu adalah 0,4 C ditambah VS aksen S itu 0,6 C. Nah, kita asumsikan bahwa arah gerak mereka sama ya, sehingga notasinya nanti akan positif. Terus kemudian di sini dibagi dengan 1 ditambah PPS aksen. PPS aksen 0,4 C kali 0,6 C. Nah, ini dibagi dengan C kuadrat. Oke, kita eliminasi faktor C seperti biasa. Terus kita mendapatkan 0,4 tambah 0,6 kan berarti 1 ya, 1C. 1C dibagi dengan 2. Nah, ternyata PP terhadap S itu cukup kecil ya. 1 dibagi bukan dibagi 2 dong. 1 dibagi 1,24. Nah, 0,8 ternyata. 0,80 C. Itu kecepatan relatif partikel yang duduk di dalam kerangka S dengan partikel yang duduk dalam kerangka S aksen dengan kerangka S. Nah, berarti kalau ditanya VSP ya dibalik minus VPS. 1
sama dengan minus 0,80C. Selesai. Nah itu jawaban dari soal nomor 11. Kita lanjutkan lagi ke soal 12. Nah, soal 12 masih seputar relativitas sepertinya, tapi ini adalah relativitas yang berkaitan dengan efek Doppler. Relativitas efek Doppler. Sebuah pesawat luar angkasa bergerak menjauhi bumi, kecepatannya sekian, 0,9C. Pilot pesawat tersebut mengemisikan sebuah sinyal untuk melaporkan posisinya terukur di kerangka pesawat luar angkasa. Frekuensinya 100 MHz. Pada frekuensi berapa harus diatur oleh penerima di bumi agar frekuensi tersebut dapat didengar. Peristiwa ini kita sebut sebagai relativistic Doppler effect. Jika sebuah sumber mengemisikan gelombang cahaya dengan frekuensi f0 atau sinyal dengan frekuensi f0, terus kemudian sumber tersebut bergerak menjauhi dari detektor dengan kecepatan relatif v, nah maka frekuensi yang akan terukur, yang akan didengar oleh pendengar yang ada di bumi sebagai receivernya, itu adalah sama dengan F. Nah F itu sama dengan F0 dikali dengan akar 1 minus V per C dibagi dengan 1 plus V per C. Nah seperti itu. Itu adalah besar frekuensinya. Nah sehingga kita tinggal masukkan aja. Berarti ini sama dengan 100 MHz gitu ya, MHz. Nah dikali dengan akar dari 1 minus 0,9C per C, terus kemudian dibagi dengan 1 ditambah 0,9 dari C per C. Nah gitu. Sudah seperti ini aja hasilnya. Berarti 100 kali akar buka kurung 1 minus 0,9 berapa itu? 0,1 ya. 0,1 dibagi 1,9. Nah, ternyata frekuensi yang didengar itu adalah sebesar 22,94 MHz saja. Nah, jadi kalau pendengar di bumi ingin menangkap sinyal tersebut, maka pendengar di bumi harus menyeting agar frekuensi yang ada di bumi itu di frekuensi ini, sehingga sinyal tersebut dapat tertangkap. Nah, jadi seperti itu mengenai penjelasan soal latihan untuk UAS Matematika versi 2A dalam video 1 jam beres UAS Fisika ya, UAS Fisika 2A. Nah, jadi buat kalian para sobat master yang ingin tahu bagaimana kelanjutan daripada pembahasan ini, ingin tahu juga bagaimana caranya mengenali setiap tahapan, setiap langkah, setiap permisalan atau persamaan apa yang bisa kita tangkap, yang bisa kita korelasikan ke tiap permasalahan dan bagaimana cepat dalam menginisiasi solusi. Nah, kalian bisa langsung pantengin Instagram dari Master TPB, atau kalian bisa juga langsung kepoin website daripada Master TPB. Mungkin suatu saat kita punya kesempatan untuk belajar bareng. Aku tunggu di Master TPB dan aku Master Afrizal pamit. Terima kasih banyak, semoga selalu bermanfaat dan sampai jumpa di video-video